teman-teman, sebelum berkenalan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka ya kenalan. Oke, mari kita perkenalkan. Saya sendiri Taufik Irsyad dan teman-teman saya dari Mbak Panes, Mbak Nurul Aziza, Mbak Yeni sama Mbak Aselia. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi teori psikologi sosial menurut Erikson. Nah, teori itu apa sih? Nah, teori tumbuh kembang psikososial menurut Erikson adalah teori yang menggambarkan perkembangan individu sepanjang siklus hidupnya. Erikson mengidentifikasi ada 8 perkembangan yang melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi oleh individu. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk mencapai keseimbangan psikologis. Ya. Tahap itu apa saja sih? Nah, itu nanti biar diterangkan oleh teman-teman sekalian. Dimulai dari nomor 1, Mbak Yeni. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan dari umur 0 sampai 1 tahun. Bayi belajar mempercayai atau tidak mempercayai dunia sekitar berdasarkan perawatan dan perhatian yang diberikan oleh orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, tahap otonomi versus ragu-ragu dari umur 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mengembangkan otonomi dan kontrol diri saat mereka belajar melakukan tugas-tugas dasar seperti makan, berpakaian, dan menggunakan mainan. Yang ketiga adalah tahap inisiatif versus rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu yang kuat. Mereka belajar mengambil inisiatif dan bermain, belajar, berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu tahap kerajinan versus inferioritas yang berumur sampai 12 tahun. Anak-anak mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan diri saat mereka berhasil menyelesaikan tugas akademik, olahraga, dan kegiatan lainnya. Jika mereka gagal, mereka dapat mengalami rasa rendah hati. Yang kelima, tahap identitas versus peran hidup 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas mereka sendiri dan mencoba berbagai cara dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba menemukan jati diri mereka dan menentukan arah masa depan mereka. Dan keenam, tahap intimasi isolasi 18 tahun sampai 40 tahun. Orang dewasa muda mencari hubungan intim dan membangun komitmen dengan pasangan hidup mereka. Jika mereka gagal melakukannya, mereka dapat merasa tersosialisasi secara sosial. Selanjutnya nomor 7, tahap produktivitas versus stagnasi dari usia 40 sampai 65 tahun. Orang dewasa mencari kepuasan dalam pekerjaan, keluarga, dan kontribusi mereka pada masyarakat. Jika mereka merasa tidak produktif, mereka dapat mengalami stagnasi dan kekecewaan. Selanjutnya nomor 8, tahap integritas versus putus asa. Usia 65 tahun ke atas, orang tua mencari rasa integritas dan kepuasan dalam hidup mereka saat mereka meninjau kembali kehidupan mereka dan menerima kematian sebagai bagian dari siklus hidup. Ya, depan Bapak dulu. Nah, jadi dari penjelasan teori psikososial menurut Erikson, jika disatukan ada tarik kesimpulannya, yaitu setiap tahap perkembangan ini memiliki konflik yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Jika individu berhasil mengatasi konflik tersebut, mereka akan mengembangkan kualitas psikologis yang positif. Namun, jika mereka merasa gagal, mereka dapat mengalami masalah emosional dan sosial. Nah, ini sudah diterangkan oleh teman-teman sekalian dari kelompok 3. Bila belum paham, bisa dipertanyakan. Bila sudah paham, bagus. Berarti, oke?
sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.